Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ananda dimanapun Anda berada? Selamat siang. Kita sekarang sudah berada di hari Senin lagi nih, dan kita beraktivitas lagi seperti biasa. Dan Ananda menyapa hadir kembali juga menjumpai Anda, tentunya dengan tema dan juga bahasan yang menarik yang akan kita bahas selama kurang lebih 3 menit ke depan. Saya Agus Subradi beserta rekan saya di samping saya ini ada Mbak Vina yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Karena kita sering Iya, banget betul, ngobrol betul. sama Mbak Vina ya. Mbak Vina ini merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Mbak Vina mungkin bisa memperkenalkan diri sebentar ke sahabat Ananda di rumah. Oke, siap. Terima kasih Mas Agus atas Baik. kesempatannya. Wah, kali ini diundang lagi nih untuk sharing-sharing gitu ya. Iya, betul. Bertukar informasi gitu ya Mas dengan teman-teman, dengan sahabat Ananda dalam Ananda Menyapa. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina, saya ahli gizi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Oke, siap. Mbak Vina juga selain ahli gizi kan juga punya jam praktek ya di Betul, Rumah Sakit betul. Ananda. Biasanya prakteknya setiap hari apa dan jam berapa, Mbak Vina? Setiap hari Kamis, Mas. Hari Kamis. Jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, jadi yang mau konsultasi gizi bisa banget. Silahkan menghubungi nomor Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Ada nomor WA pendaftaran di 0811 2868 669 atau bisa telepon langsung ke 636 417. Nanti dijadwalkan konsultasi gizi dengan Mbak Vina. Betul sekali. Nah, Mbak Vina, kita sebentar lagi mau ke Idul Adha nih ya. Betul. Betul, dan di Tinggal Idul menghi- Adha, betul, tinggal tinggal menghitung menghitung hari. hari ya. Kira-kira tanggal berapa nih Mbak Vina? Tanggal 29 namanya 29 Mas, ya? kalau nggak salah ya. Berarti hari Kamis. Kamis, Iya. betul. Nah, itu jadwal Mbak Vina kan hari Kamis, berarti karena tanggal merah berarti Mbak Vina libur Oh ya? iya, betul sekali. Kebetulan banget nih, nggak bisa hari Lebaran langsung konsultasi. Abis makan daging langsung konsultasi gitu ya. Mungkin bisa diundur di lain waktu Mas. Jadi kalau Iya. misalnya ternyata Kamis kan tanggal merah, boleh reschedule. Kalau misalnya mau janjian di hari yang lain mungkin bisa menghubungi CS ya Mas ya, customer service-nya Ananda. Nanti kita ngobrol-ngobrol bisa ketemu kapan gitu. Siap. Nah, bagi Anda yang ingin ikut bergabung, bisa melayangkan komentar Anda di kolom komentar kami. Atau yang mau ingin ikut bergabung lewat video juga bisa, silakan klik minta bergabung, nanti langsung ngobrol sama Mbak Vina. Nah, Mbak Vina, kalau Idul Adha ini kan biasanya identik dengan penyembelihan hewan kurban ya, Iya. hewan kurbannya. Kalau di Indonesia Kambing sama kambing sapi ya sama Mas. sapi ya, Paling umum. unta belum ada. Kayak sultan gitu ya. Nah, kambing sama sapi itu kan daging merah ya, boleh Iya, dibilang betul. ya. Itu melimpah sekali saat Idul Adha. Kita akan membahas tentang bagaimana cara tema kita apa ya, Mbak ya? Saya Hari lupa ini nih. ya, Iya. penanganan dan pengolahan daging sapi gitu di rumah tangga. Rumah Bukan tangga. daging sapi ya Mas, daging kurban. Daging kurban. Karena kan nggak cuma sapi ya Iya, kurbannya. betul sekali. Nah, itu. Jadi kita akan membahas tentang daging kurbannya dulu nih, Mbak Vina. Daging sapi sama daging kambing ya, yang pada umumnya di Indonesia. Itu untuk kandungan yang terkandung di dua daging itu apa saja, Mbak Vina? Oke, karena daging kurban itu yang paling umum di Indonesia memang daging sapi dan daging kambing ya Mas. Nah, yang dari dua makanan tersebut itu yang paling dominan adalah proteinnya. Karena mereka berdua ini merupakan sumber protein hewani ya, teman-teman, lauk hewani yang merupakan yang proteinnya itu sangat tinggi gitu. Jadi ini cocok banget nih Mas untuk kalau misalnya sekarang kan stunting ya. Kemarin kita sempat bahas terkait stunting tuh, penanganan stunting, MPASI dan lain-lain. Nah, ini cocok banget, mumpung banget Idul Adha gitu ya, dapat daging kurban banyak. Nah, itu bisa banget disimpan buat MPASI balita, terus bisa juga buat penanganan stunting. Jadi daging kurban selain untuk ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya, itu juga bisa dialihkan sebagai suplementasi stunting gitu. Seperti itu Karena ya. protein hewaninya tinggi banget. Selain itu juga zat besinya juga lumayan bagus, cukup tinggi di daging merah, jadi itu juga bagus untuk penanganan anemia seperti itu. Jadi tadi disebutkan Mbak Vina protein sama zat besi. Yep. Ada kandungan lain, Mbak Vina? Nah ini dia, sayang sekali ya. Jadi di zat makanan yang bagus ini juga ada kolesterolnya ya teman-teman. Okay. Iya, jadi untuk mungkin sahabat Ananda yang punya riwayat penyakit seperti kolesterol tinggi, terus juga jantung, asam urat, itu memang harus dibatasi, harus dilihat nih riwayatnya. Wah, kemarin cek lab berapa nih MCU-nya di Ananda, kemarin ditengok lagi ya hasilnya ya. Iya. Gitu. Jadi memang ada kolesterolnya juga. Jadi memang harus dibatasi jumlah konsumsinya. Berarti ada manfaat baik dan juga ada
buruknya juga hal-hal ya. yang harus diperhatikan. Oh, Nggak oke, buruk, nggak karena buruk. manusia juga butuh kolesterol, Mas. Oke. Tubuh kita kan ada lemaknya juga. Oh iya, Nah, betul. itu kita memang butuh kolesterol, tapi dalam jumlah yang cukup. Kalau daging kurban biasanya Mas dapatnya berapa kilo sehari nih? Tahun kemarin dapat berapa, Mas? Nyate berapa kali? Lupa kayaknya. Saking banyaknya jadi lupa. Saya jadi lupa. Nah, kalau saya kemarin di rumah itu bener-bener freezer, itu isinya daging semua ya. Oh. Itu banyak banget. Nah, kalau misalnya sehari konsumsinya sampai 1 kilo sendiri kan kalau nyate nggak nyadar, Mas. Pagi dapat daging kambing nyate 5 tusuk, siang dapat lagi nyate lagi, malam nyate lagi, sehari bisa 30 tusuk sendiri kan. Nah, kalau udah sampai segitu itu pasti berlebihan. Jadi dalam jumlah yang cukup itu masih oke gitu. Tapi karena memang daging merah itu enak ya, apalagi kalau diolah itu enak, jadi memang kita Banyak sering banget lupa ya. diri. Iya, betul sekali. Nah, bagiannya nih yang mungkin nanti pas lebaran ternyata makannya banyak banget kayak gitu, dan pengen konsultasi atau juga pengen cek kesehatan, kami Rumah Sakit Ananda Purwokerto juga menyediakan berbagai macam MCU sesuai dengan keluhan yang Anda alami. Dan untuk PIC atau juga kontak person MCU kami bisa silakan hubungi nomor WA di 0822 4141 9956. Nah, tadi ngomongin soal ketersediaan daging kurban selama Idul Adha. Biasanya kita mungkin dapat banyak ya, Mbak Vina ya. Nah, bagaimana cara kita nyimpan daging tersebut biar kualitasnya masih tetap bagus? Oke, nah pertanyaan menarik banget nih sahabat Ananda. Jadi memang kalau misalnya hari Idul Adha tuh biasanya rumah diketuk berkali-kali ya, betul. mengantarkan daging. Nah, itu yang pertama biasanya pembungkus daging kurban itu cukup kotor ya, Mas, karena kan biasanya di lapangan gitu ya. Saya pernah ikut kebetulan kemarin ya jadi panitia kurban, motong-motong daging. Nah, itu penyimpanannya kan cukup biasanya agak ada debunya, ada pasir-pasirnya. Nah, untuk bisa dipindah plastiknya gitu. Jadi kontainernya, tempat penyimpanannya yang pertama dipindahkan dulu. Itu biar kenapa? Karena kulkas kita, alhamdulillah nih kalau sahabat Ananda punya kulkas khusus daging sendiri kayak gitu ya. Kalau misalnya punya kulkas khusus daging sendiri itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya bareng gitu ya sama makanan lain, nah itu harus diperhatikan. Jadi yang pertama dipindah dulu tempatnya dari yang tadinya awal plastik dari dari orang lain, pindah ke tempat makannya kita gitu, tempat kotak kotak biasanya kotak penyimpanan lah gitu. Nah, terus bisa juga dipisah-pisah, Mas. Biasanya kan kalau daging kurban kan isinya macam-macam ya. Ada yang daging, ada yang balungan, ada yang jeroan kayak gitu. Nah, itu untuk mempermudah teman-teman semua itu bisa dipisah-pisah sesuai kategorinya. Nah, kalau misalnya pengen lebih efektif lagi gitu ya, biasanya saya sarankan dipisahin per porsi pengolahan. Jadi misal nih Mas Agus pengen ngolah dapat daging 3 kotak gitu ya. Oh, hari ini mau dimasak rendang, besok mau dimasak gulai, besok mau disate kayak gitu. Ya udah dipisah-pisah. Ini yang buat rendang 1 kilo misal, yang buat gulai setengah kilo. Nah, itu udah diporsi-porsikan. Jadi ketika nantinya teman-teman mengeluarkan itu dari tempat penyimpanan itu udah satu paket gitu. Jadi tidak merusak yang lain dan nggak repot harus motong-motong lagi gitu. Itu yang pertama terkait pemorsiannya. Yang kedua suhu, Mas. Itu sangat krusial sekali karena daging sapi, daging kambing, protein hewani itu sangat mudah terkontaminasi, terutama bakteri, mikroorganisme gitu ya. Karena dia memang sudah sifatnya seperti itu, dia gampang busuk. Jadi memang harus disimpan di suhu dingin dan harus di freezer. Memang akan lebih bagus di freezer karena kalau di kulkas dia nggak akan bertahan sehari pun, mungkin bisa jadi nggak bertahan kalau misalnya kulkasnya nggak yang dingin gitu. Jadi memang harus di freezer. Paling bagus memang kalau tergantung ya, kalau misalnya memang di freezer suhunya minus 10 ke bawah gitu ya, itu bisa berbulan-bulan gitu. Maksimal berapa bulan, Mbak Vina, kalau penyimpanan daging itu? Kalau suhunya di bawah minus 15 ya, Mas, minus 17 ke bawah itu setengah tahun sampai 1 tahun bisa. Oh, bisa. Iya, tapi kan masa mau sampai lebaran tahun depan ya. Nggak mungkin kan ya, pasti juga kayaknya sebulan juga udah habis. Ya. Ya, tapi yang paling aman adalah minus 17 itu bisa sampai setengah tahun bisa. Cuman
dengan suhu yang stabil ya. Jadi nggak yang mati lampu, suhunya turun drastis, terus lampunya nyala lagi, listriknya nyala lagi, turun lagi suhunya. Jadi kalau naik turun kayak gitu nanti kualitas juga pasti mempengaruhi. Kuncinya harus stabil gitu. Kalau Mbak Vina tadi menyinggung soal mati lampu, misal mati lampunya jangkanya lama nih Mbak Vina, apa yang harus dilakukan terhadap dagingnya sudah masuk freezer itu? Oke, nah itu emang sayang banget Mas. Sayang sekali, memang harus langsung diolah ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman adanya freezer khusus ya. Jadi kalau di kita sendiri kan memang ada freezer khusus bahan mentah ya Mas. Kalau di Ananda sendiri memang freezernya khusus. Jadi memang khusus daging itu ada freezer khusus dan itu suhunya minus 12 derajat gitu. Jadi memang seharusnya bisa bertahan berbulan-bulan. Tapi kalau di Ananda 3 hari juga udah habis gitu. Kita udah nggak nyimpen daging selama itu. Nah kalau misalnya di rumah yakin nih suhunya bisa minus 12 derajat, minus 10 derajat ke bawah gitu ya. Itu kalau misalnya memang lampunya mati, nggak apa-apa, tetap di freezer aja. Itu bisa bertahan kurang lebih hampir 1 hari masih oke. Asal nantinya dagingnya itu masih ada bekuannya Mas. Jadi kan nanti dicek ya teman-teman. Jadi misal nih pagi dapat daging kurban, terus sore lampu mati. Semalaman, terus besok dicek. Nah itu nanti dicek dagingnya masih ada bekuan kristalnya atau enggak. Kebayang nggak Mas Agus? Kebayang. Nah biasanya masih keras ya? Ya agak keras. Kalau misalnya masih ada bekuan kristalnya, itu masih bisa disimpan lagi. Ya tapi kalau misalnya udah lembek nih, udah mulai dingin kayak suhu di kulkas biasa, terus udah lembek, itu harus langsung diolah. Jadi memang daging ini sangat sangat riskan banget nih gitu. Jadi memang seperti itu teman-teman gitu. Oke, baik. Nah Mbak Vina ada yang sudah tanya nih ya dari sahabat Ananda di rumah. Kita langsung bacakan pertanyaannya ya. Boleh. Untuk masakan rendang sebaiknya dikonsumsi berapa kali? Nah, kalau rendang kan biasanya berkali-kali ya, diinget-inget terus. Betul. Pokoknya sampai habis atau sampai benar-benar kental ya. Dari yang awalnya rendangnya cair sampai benar-benar yang bumbunya nempel ke dagingnya. Tapi enak banget kalau udah gitu. Oke, ternyata Mas Agus ini favoritnya memang rendang nget-ngetan ya. Oke. Jadi yang pertama berapa kalinya ini berapa kali diangetin atau berapa kali makan itu ya. Kalau berapa kali makan tergantung tiap orang, berapa usianya, apakah ada riwayat penyakit dalam dan lain-lain seperti itu. Kalau teman-teman merasa teman-teman sehat, nggak ada riwayat punya kolesterol, nggak ada riwayat jantung, nggak ada riwayat hipertensi, terus juga mungkin usianya dewasa gitu ya, dewasa ya, bukan dewasa akhir, apalagi lansia. Sehari misal nih mumpung banget Idul Adha mau seharian makan rendang, boleh, nggak apa-apa. Porsinya juga, cuman kalau dalam satu potong daging sapi, kira-kira satu potong daging sapi ya, seukuran rendang kalau beli di nasi Padang lah kira-kira ya Mas, kotak. Aduh saya lupa lagi nggak bawa itunya ya, food modelnya. Ya itu kira-kira kolesterolnya udah 70-an. Jadi kalau misalnya itu diusahakan maksimal 3 potong sehari, karena sehari itu maksimal konsumsi kolesterol 200 Mas, harus di bawah 200. Kalau misalnya di atas 200 nanti kebanyakan gitu. Jadi kalau bisa sehari maksimal 3 potong ya kira-kira berarti 1/4 300 gram itu udah maksimal banget, itu segitu gitu. Jadi nanti hati-hati pas konsumsi. Nah cuman kalau misalnya teman-teman punya riwayat kolesterol, riwayat jantung, hipertensi, apalagi usia sudah mungkin bertambah gitu ya, ada riwayat dari orang tua juga, nah itu harus diperhatikan karena kan santan ya, ya rendang itu kan santannya banyak banget ya, itu yang harus diperhatikan di situ. Selain itu kalau misalnya rendang diangetin lagi kayak gitu ya, itu secara rasa memang lebih enak tapi secara kandungan gizi dia sudah turun. Iya betul, karena pemanasan berulang sih kan. Kalau misalnya panas terlalu tinggi itu akan merusak kandungan gizi gitu. Tapi kalau secara rasa emang juara. Semakin banyak diangetin semakin enak ya. Iya, karena bumbunya meresap sih. Semakin meresap. Gitu. Nah, Mbak Vina tadi ngebahas tentang orang-orang yang sebaiknya dibatasi untuk makan daging merah gitu ya, betul. Mbak Vina. Nah, untuk orang yang kira-kira yang mungkin membutuhkan daging merah lebih banyak itu porsinya itu siapa aja? Yang butuh lebih banyak ya. Catat ya teman-teman, yang butuh lebih banyak bukan yang boleh makan lebih banyak.
Ya, yang butuh lebih banyak itu yang pasti apa namanya anak-anak balita gitu. Jadi kalau misalnya di rumah ada balita terus dapat apa namanya daging kurban dan kira-kira mungkin teman-teman biasanya memang jarang sekali gitu ya konsumsi daging kurban. Jadi misal hanya bisa menyediakan daging merah di rumah misal seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, mumpung nih di rumah dapat banyak disediakanlah untuk yang balita-balita tersebut. Karena masih masa pertumbuhan butuh protein lebih banyak, bisa mengatasi tadi juga ya stunting ya, itu bisa juga mencegah stunting dan juga bekal untuk MPASI juga itu bisa untuk balita. Itu butuh lebih membutuhkan daripada kita yang sudah dewasa gitu. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Karena ibu hamil dan menyusui itu kan gampangnya kita nyebutnya ngasih makan 2 orang gitu ya Mas ya. Ya, kita nyebutnya ngasih makan 2 orang gitu. Nah, karena itu mereka butuh proteinnya lebih banyak gitu. Jadi untuk ibu hamil, apalagi kalau ibu hamilnya lingkar lengannya kecil Mas. Jadi kan kalau ibu hamil lingkar lengan pasti diukur nih. Teman-teman perawat mungkin pasti udah paham banget tuh yang kita di Poli Rawat Jalan ya. Teman-teman kita di sana pasti udah paham banget. Jadi ada minimal lingkar lengannya. Apalagi kalau lingkar lengannya masih kurang dari 23,5 itu wajib banget suplementasi protein hewani. Salah satunya bisa dari daging kurban tadi. Terus yang ketiga untuk orang-orang dengan anemia Mas. Jadi yang HB-nya di bawah 11, di bawah 12 standarnya beda-beda ya. Ini tiap rumah sakit. Kalau kita pakai di bawah 11,8 kalau nggak salah. Itu apa namanya? Biasanya tanda-tandanya 5L, lesuh, lemas, lunglai, apalagi tuh. Pucet letih kayak gitu ya, pucet, intinya ngantukan, capean, dikit-dikit rebahan gitu. Iya, dikit-dikit pingsan. Itu apa namanya? Itu membutuhkan suplementasi lebih banyak gitu. Jadi membutuhkan protein hewani yang lebih banyak seperti itu. Orang-orang dengan aktivitas tinggi pun juga mungkin butuh ya kayak aktivitas kita. Tingginya seperti apa nih? Contohnya seperti apa ya aktivitas tinggi? Misal olahragawan. Betul banget ya. Kalau lagi bodybuilding gitu ya, lagi ngebentuk otot gitu ya, lagi nge-gym ya Mas. Nggak cuma jalan kaki aja. Lagi nge-gym gitu, itu bisa banget. Bisa ya. Betul sekali ya. Nah Mbak Vina sendiri kalau misalnya dapat daging kurban biasanya diolah jadi apa Mbak Vina? Wah, kalau ini kebetulan di kosan jadi nggak dapat ya. Cuma kalau di rumah. Di rumah ya. Iya, mamaku biasanya dibikin macam-macam Mas. Semua olahan iya. Jadi dibikin yang pasti itu bikin bakso. Terus rendang juga bikin. Terus nyate itu wajib kayaknya ya. Kayaknya kalau nggak nyate nggak lebaran deh. Nggak lebaran Idul Adha ya. Iya, itu wajib banget gitu. Nah, Mbak Vina ternyata sudah ada yang tanya lagi nih. Kita langsung ini ya, bacakan. Kak, kalau daging sudah dimasak dan bumbu terus dimasukkan ke freezer. Maksudnya sudah dimasak dengan bumbu, kemudian dimasukkan ke freezer. Itu tahannya berapa lama, Kak? Karena biar pas mau makan itu tinggal dipanasin aja. Nah ini tergantung sih tadi balik lagi Mas ke suhu kulkasnya ya. Kalau misalnya cuman di kulkas aja itu paling beberapa hari juga udah nggak bisa. Jadi kalau daging memang harus di suhu beku 0 derajat ke bawah gitu. Nah kulkas rumah tangga itu sayangnya nggak nyampe -10 Mas kalau seingatku. Iya, jadi kalau kulkas yang khusus freezer yang kotak kayak yang jualan es krim, yang bukaan atas itu baru itu bisa -10 ke bawah, itu bisa tahan berbulan-bulan. Tapi kalau kulkas rumah tangga sih saya sarankan jangan sampai berbulan-bulan ya, seminggu 2 minggu juga itu udah harus dihabiskan gitu. Karena semakin lama masa penyimpanan itu akan semakin turun Mas kandungan gizi dan kualitasnya. Pasti akan ada perubahan kualitas, perubahan rasa, perubahan kandungan gizi itu pasti ada gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai 2 bulan, sebulan gitu ya teman-teman. Walaupun bisa memang 1 bulan itu bisa, masih bisa. Kalau misalnya 0 sampai -5 sampai -10 derajat itu dia masih bisa 1 bulan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi rumah tangga itu listriknya naik turun, akan lebih bagus kalau teman-teman kulkasnya ada suhunya Mas. Jadi kalau kita kan ada termometer suhu ya yang dimasukin ke kulkasnya, terus nanti di luar kita bisa lihat suhunya di dalam kulkas itu berapa. Kalau misalnya punya itu bisa lebih terpantau. Tapi kalau misalnya teman-teman berdasarkan perasaan pakai feeling gitu ya, itu saya sarankan kalau bisa maksimal 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Gitu. Nah Mbak Vina tadi sempat ngebahas diolah jadi bakso misalnya ya. Kalau sudah jadi bakso itu apakah kandungannya berkurang, kemudian penyimpanannya itu berapa lama? Kalau penyimpanan sebetulnya masih sama kayak daging utuh biasanya. Cuman kalau misalnya untuk kandungan gizi
akan ada perubahan karena ketika kita bikin bakso kan nggak mungkin daging aja, Iya. nggak nyatu dong. Pasti butuh tepung, pasti butuh bumbu dan pasti butuh telur. Biasanya beberapa ada yang pakai telur, ada yang enggak. Nah kalau misalnya ketika kita nambahin daging sama tepung kan itu tergantung pasar. Kita biasanya ngegiling sendiri apa ke pasar nih. Kadang kan ada yang ke pasar ngegilingin 1 kilo nih, terserah mau jadi berapa kayak gitu. Karena itu tergantung proporsinya. Semakin banyak proporsi daging daripada tepung berarti proteinnya semakin tinggi. Tapi ketika tepungnya itu lebih mendominasi berarti karbohidrat itu akan naik karena di tepung terigu itu kan sumber karbohidrat kayak gitu. Jadi otomatis proteinnya dia akan turun seperti itu. Cuma plusnya adalah nggak bosen ya, nggak kerasa kayak makan daging terus ya. Dan kayaknya anak-anak lebih suka. Iya betul. Cuma harus pinter-pinter ya. Betul sekali. Diolah menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ngomongin soal pengolahan daging nih, ternyata sudah ada yang tanya ya Mbak Vina. Pengolahan daging yang paling baik untuk mempertahankan gizinya itu seperti apa? Menarik banget ini, sepertinya concern sekali dengan kandungan protein dalam makanan ya. Oke. Nah, untuk kandungan protein biar nggak rusak, yang pertama suhunya jangan sampai, jadi gimana ya menjelaskannya? Gampangnya jangan sampai daging itu sampai kisut banget. Gitu Mas. Jadi yang pertama tadi jangan dipanaskan berulang. Lebih bagus ngolah makanan itu satu kali jadi. Misal teman-teman kalau bikin sop daging kan ya udah daging mentah direbus sekali, rebus kedua jadi sop udah selesai. Nah, sedangkan kalau misalnya contohnya masak apa ya yang berkali-kali itu kan ada ya yang masak misalnya dagingnya harus direbus dulu, terus abis itu ditumis, terus abis itu dimasukin ke santan, terus abis itu dipanasin lagi yang kayak gitu loh. Jadi proses masaknya itu berkali-kali, jadi kandungan gizinya turun. Nah itu yang bikin kandungan gizi itu di situ, kandungan gizi turun tuh di situ. Kalau misalnya pengennya yang proteinnya atau kandungan gizinya nggak hilang, berarti jangan pemanasan yang berulang, yang sekali masak langsung jadi. Tapi kalau kita masak daging, apalagi daging kurban, wajib matang semuanya. Jangan sosokan dibikin steak. apalagi yang ketingkat kematangannya rare atau medium rare, jangan berani-berani ya teman-teman, nanti ketemu saya di bangsal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya daging kurban itu harus matang semuanya gitu. Jadi pokoknya dari luar sampai dalam, terutama bagian dalam ketika teman-teman mau bikinnya steak ya harus medium well done, medium well jadinya well done, harus well done. Yang tengahnya itu benar-benar matang gitu. Itu kalau misalnya pengen kandungan gizinya nggak hilang, berarti pengolahannya di seminimal mungkin, tapi harus matang. Harus matang gitu. ya. Betul sekali. Nah kadang kan kalau misalnya masak daging merah, itu suka masih alot kayak gitu kan. Tips dari Mbak Vina itu seperti apa biar empuk kayak gitu? Ini mungkin sebetulnya bukan tips dari saya tapi dari yang berpengalaman Mas. Jadi saya pas dihubungin sama tim humas ya, Mbak bahas daging yuk gitu. Ini pasti akan ada pertanyaan ini gitu ya. Saya langsung WA teman-teman produksi. Enggak dong, kan ada. Ya? Ada. Saya langsung, Bu, tipsnya Bu. Iya, jadi kita tanya langsung sama yang berpengalaman dong ya. Ini berdasarkan sharing-sharing dengan teman-teman gizi yang di Rumah Sakit Ananda ya Mas. Kan di sini banyak banget yang udah kerja 10 tahun di Ananda, 9 tahun, 8 tahun, udah senior semua. Jadi perdagingan ini mereka sudah lulus sekali. Ya, yang pertama tipsnya adalah kalau dari yang saya pelajari baik secara teori ya dan ternyata sama teman-teman di lapangan juga dipraktekkan memang seperti itu pakai nanas Mas. Jadi bisa dilumurin pakai nanas atau dibungkus pakai daun pepaya gitu, karena mereka punya enzim yang bisa mengempukkan daging gitulah gampangnya. Itu. Nah kalau berdasarkan prakteknya ya, kalau menurut teman-teman gizi yang di Ananda gitu ya, ternyata cara motong itu juga pengaruh Mas. Jadi daging itu kan ada seratnya, mungkin kita bisa tunjukkan ya. Boleh. Nah, udah bawa soto daging nggak apa-apa ya. Sudah prepare. Ya jadi ini di prepare. Jadi ini daging itu ada seratnya. Terlihat nggak ya di kamera? Di zoom bisa ya. Nah, jadi daging itu kan ada serat-seratnya nih Mas. Ada arahnya ya. Arahnya ke sini, set kayak gitu. Nah, motongnya itu harus berlawanan arah. Jadi kayak kalau misalnya arahnya ke sana, berarti motongnya ke sini. Dipotongnya kayak gini, set. Melintang ya, gitu. melintang. Iya, gitu ya? Melawan arah dari si serat dagingnya. Gitu. Kalau secara prakteknya kalau namanya orang lapangan ya, biar rapet pokoknya Mbak, jangan benggang seratnya gitu. Gitu.
Iya, jadi kalau itu pokoknya jadi seratnya arahnya ke sana, berarti motongnya ke sini gitu. Pokoknya berlawanan dengan arah serat dagingnya. Itu biasanya bikin lebih cepat matangnya gitu. Kalau misalnya ini untuk daging seperti itu. Sebenarnya semua daging ada seratnya juga ya. Ada dong. Berarti untuk metode itu tadi yang itu berarti untuk semua daging juga semua bisa. Daging, bisa iya. ya. Daging sapi, daging kambing, iya. Bisa. Kalau ayam juga. Ayam kayaknya seratnya nggak ada ya mas. Ada seratnya? ayam ada seratnya. Cuman maksudnya potongan ayam itu berdasarkan bagiannya. Jadi kayak paha, dada gitu, sayap okay. gitu. Iya, jadi dia udah ada garis-garis. Kalau yang biasa motong kayak ayam itu lihat ayam udah ada garisnya mas. Cara motongnya di mana sebenarnya? Iya, udah ada. Matanya itu udah ada penggarisnya. Kalau ini kan sapi atau kambing kan gede ya. Iya, jadi betul. memang dagingnya banyak. Memang butuh kayak gitu metode yang tadi ya. Iya. Ngomongin soal yang tadi ngempukin itu Mbak Vina pakai daun pepaya. Iya. Nah, itu apa nggak bikin daging jadi pahit? Enggak dong. Oh enggak. Daging pepaya pahit kan itu kalau udah dimakannya mas. Dan mungkin itu kalau pahit jadi getahnya kayaknya nempel gitu ya. Gitu. Jadi daun pepayanya kan nggak diapa-apain mas, dilurus aja gitu, dia masih utuh, dibungkusin. Iya, enggak. Oh berarti dibungkusin ya? Dibungkus. Itunya di dalam berarti ya? Iya, dagingnya di dalam gitu. Kalau nanasnya itu diapain? Di blender atau di? Biasanya dihaluskan bisa gitu, dipotong juga bisa gitu. Nah, biasanya sering pertanyaan muncul Mbak Vina kalau misalnya Idul Adha. Kalau misal kita nerima daging mentah hasil dari Idul Adha itu perlu dicuci dulu atau tidak? Oke. Ini juga pro kontra nih Iya. kalau bahas ini. Oke, jadi kalau untuk daging sebetulnya ketika dia sudah kena air, dia akan lebih sensitif terkena mikroorganisme, akan lebih mudah busuk. Jadi kalau misalnya dicuci akan lebih baik langsung diolah. Gitu. Kalau misalnya mau dicuci, berarti harus langsung dimasak. Makanya kenapa tadi saya sarankan untuk dipindah tempatnya biar nggak usah dicuci dulu gitu. Jadi dicek dagingnya, kalau misalnya memang agak kotor banget ya berarti itu yang diolah pertama. Gitu. Okay. Nah, kalau misalnya dagingnya ternyata bersih, ada debu sedikit ya bisa dilap-lap dulu. Lap-lap kering aja pakai tisu kayak gitu. Terus dimasukin ke kontainer. Makanya tadi tempatnya harus terpisah, Mas. Jadi tempatnya khusus daging, jangan digabung daging, ayam, seafood jadi satu tempat, nanti dia bertengkar di dalam. Iya. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin food preparation ya? Iya, food preparation betul banget. Tapi kalau misal dicampur, misal kita mau bikin rendang nih, jadi daging kemudian bumbu-bumbu juga dimasukin jadi satu kayak gitu, itu gimana? Boleh atau? Tidak direkomendasikan ya Mas, nanti bumbunya beku dong. Oh iya. Iya, jadi biasanya kalau misalnya food preparation mau bikin rendang gitu ya, misal wanita karir gitu lah ya, besok pagi udah harus kerja pagi-pagi tapi suami minta bikinin rendang kayak gitu ya. Nah itu bisa malamnya dagingnya dipotong-potong dulu, masukin ke kulkas. Nah bumbunya di blender, tapi bumbunya disimpannya di kulkas gitu. Kalau dagingnya masuk freezer, bumbunya di kulkas gitu. Jadi nanti besoknya udah tinggal tumis-tumis aja gitu. Jadi nggak jadi satu, cuman tinggal tumis. Kecuali kalau mau dimarinasi. Ya jadi misal mau bikin apa ya yang sekarang lagi tren misal mau bikin daging lada hitam lah kayak restoran mana gitu ya. Kan kadang ada yang dimarinasi, jadi dilumurin pakai kecap asin, terus bawang bombay, terus sama kecap saus tiram dan lain-lain, itu bisa. Jadi dagingnya dipotong-potong, terus dimasukin bumbunya, yang bumbu marinasinya, terus dimasukin ke kulkas atau freezer, bisa kayak gitu. Aku pun kadang kayak gitu sih, kalau misalnya buat mempersingkat waktu, dimarinasi dulu nih pagi gitu, siangnya mau diolah, bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Tapi kalau misalnya marinasinya dari bumbu-bumbu tradisional, misalnya yang sudah diulek kemudian langsung dicampur ke dagingnya bisa? Bisa ya? Juga, iya. Cuman kayaknya jarang memang yang marinasinya pakai bumbu itu. Oke. Saya boleh. Nah, Mbak Vina, kan kita sudah nyimpen daging tuh di freezer. Rencana besok mau masak. Nah, itu apa yang harus dilakukan terhadap daging itu? Mungkin harus dicairkan dulu atau seperti apa? Mungkin kita orang awam kurang paham ya. Biar kandungan gizinya tetap dan juga nggak ada kuman yang masuk kayak gitu. Oke, siap. Ya. Masa beku-beku langsung dimasak gitu ya Mas. Nanti tengahnya nggak matang, masih dingin. Iya, oke. Ya jadi kalau misalnya
daging dari freezer diturunkan dulu ke kulkas. Jadi thawing namanya, defrosting. Biar bekunya itu hilang. Jadi dari freezer bisa dari freezer terus turun ke kulkas sampai dia teksturnya bisa dipotong atau bisa diolah. Nah, itu baru nanti diturunin ke suhu ruang. Jadi kalau misalnya langsung ke suhu ruang, takutnya dia nanti malah akan gampang rusak karena perubahan suhunya itu signifikan dan pasti akan lebih lama gitu. Jadi misal nih kalau dagingnya beku banget, kalau di Gizi karena dagingnya beku banget karena tadi suhunya minus 15 ya, seringnya kita masukin ke kulkas, Mas. Jadi misal pagi banget nih kita mau olah jam 5 pagi, jam 9 kita turunin ke kulkas. Nanti pagi di kulkas kita potong-potong langsung masak gitu. Tapi kalau misal biasanya butuh berapa jam untuk si daging itu menjadi empuk dan siap dipotong kira-kira? Oh, itu tergantung sih ukuran dagingnya dan itu. Jadi memang beda-beda gitu. Jadi tadi seperti yang disinggung Mbak Vina, mungkin dipotong-potong dulu sesuai dengan kebutuhan yang mau dimasak ya, biar nanti betul gampang. lebih cepet itunya. Jadi pas udah udah nggak beku kan udah bisa langsung dimasak kalau misalnya udah dipotong-potong. Tapi kalau misalnya memang pengennya nyimpennya gelondongan biar lebih simple gitu ya, nggak ribet preparationnya, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman memang lebih lama jadinya defrostingnya. Iya, karena gede ya. Iya, betul. Nah, bagi Anda yang masih ingin ikut bergabung, bisa banget silahkan layangkan pertanyaan Anda ke kolom komentar kami. Atau yang mau ingin ngobrol langsung sama Mbak Vina, wajahnya ingin keluar di live IG kami, bisa banget. Tinggal klik minta bergabung. Nah, ini sudah ada yang tanya lewat kolom komentar Mbak Vina. Kak, bagaimana tips buat bikin sate kambing biar empuk? Wah, nah, itu sate ini pasti udah rencana aku lebaran akan bikin sate kambing. Kayaknya sudah beli tusuk satenya juga sama arangnya ya udah ngetek duluan karena biasanya toko-toko kosong hari H. Oke. Nah, ini yang perlu disiapkan lagi nanas ya guys. Jadi jangan lupa beli nanas duluan sebelum hari H lebaran, karena tadi biar bikin empuk seperti yang kita tadi udah sempat bahas ya Mas ya, bisa pakai nanas. Kalau misalnya paling simple kayaknya pakai nanas atau tadi daun pepaya gitu, dibungkusin atau tadi parutin aja nanas terus dilumurin gitu ya, terus udah deh ditusuk-tusukin dibakar, jadi lebih empuk itu. Oh, berarti itu mentah ya, Mbak Vina? Posisi daging mentah, iya, kemudian dilumurin nanas. Ya, betul. Kemudian langsung disate gitu. Betul sekali. Ya, kirain tadi dimatengin dulu gitu. Oh, ya nanti jadinya acar. Jadi acar Mas ya, bukan gitu itu. Ya? Oh, jadi simple ya sebenarnya. Simple sebetulnya, mungkin ya tadi bisa dipotong-potong dulu aja. Jadi yang kita perlu persiapkan nggak cuma tusuk sate sama areng, tapi juga nanas ternyata nih. Dan cara motong. Jadi mari kita pertajam mata kita untuk melihat serat-serat daging ke arah kemana. Itu juga dibutuhkan. Nah, kalau itu kan proses pembakaran ya, Mbak Vina. Yep. Proses pembakaran kan biasanya mungkin harus diimbangi dengan konsumsi yang lain. Itu apa Mbak Vina yang harus kita makan? Ini sepertinya Mas Agus sebetulnya udah tahu tapi mengkode untuk dibahas ya. Saya baca. Oke. Ya, jadi kalau memang betul banget Mas. Jadi kenapa harus diimbangi dengan yang lain? Sebenarnya diimbanginya dengan sayuran dan buah. Kenapa seperti itu? Karena ketika bahan makanan itu dibakar, proses pembakaran asapnya dan juga bagian yang gosong, jadi nggak cuma dibakar tapi ketika goreng tapi bagian yang digoreng itu pun gosong, itu merupakan zat karsinogenik Mas, jadi itu pemicu kanker gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang sering bilang jangan makannya dibakar-bakar nanti nggak kanker loh. Nah itu memang betul karena memang di bagian gosongnya itu terutama itu yang penyebab kankernya di situ, itu zat karsinogenik, radikal bebas yang pemicunya tuh di situ. Nah, untuk melawan si radikal bebas, si zat karsinogeniknya itu, kita butuh antioksidan. Antioksidan itu bisa kita temukan paling banyak itu di buah dan sayur. Jadi terutama buah-buahan yang warnanya ungu, Mas. Jadi kayak buah naga, terus juga kol ungu juga bisa makanya. Nah, mungkin ini juga kenapa kayaknya dari dulu kita kalau beli bakar-bakaran dapat lalapan gitu ya. Nah, itu mungkin untuk melawan itu. Cuman mungkin kalau zaman dulu mikirnya enaknya aja, segernya aja. Kalau sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang, ternyata alasannya itu tadi gitu. Antioksidannya di situ. Jadi kalau misalnya abis nyate nih ya berarti besoknya detox lah ya, pakai buah yang banyak gitu, makan buah-buahan gitu, terutama yang ungu, yang buah naga gitu.
teh hijau juga bagus, tapi teh hijau murni ya, bukan green tea latte, matcha latte. Itu beda lagi ya? Beda lagi. Jadi teh hijau yang tanpa gula itu juga antioksidannya tinggi, itu juga bisa untuk melawan radikal bebas gitu. Kalau teh hitam? Teh hitam juga bisa. Oh, bisa. Ya, tapi ya tadi nggak pakai gula. Kalau jadi teh manis, es teh ya beda lagi. Gulanya kebanyakan. Teh tawar gitu. lah ya. Iya, teh tawar. Gampangnya kayak gitu. Nah, Mbak Vina, tadi kan kita ngebahasnya tentang bagaimana cara penyimpanan di daging di kulkas. Oke. Nah, misal nih ada yang nggak punya kulkas atau kulkasnya rusak kayak gitu, itu bagaimana cara menyimpannya? Yang pertama sangat disayangkan nggak bisa bertahan lama. Iya, jadi memang harus langsung diolah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang nggak ada fasilitas itu ya mau nggak mau memang harus langsung diolah dan dimasak saat itu juga. Ketika datang mungkin bisa bertahan beberapa jam, 3 jam paling kalau misalnya di suhu ruang Mas. Iya, jadi memang harus langsung dimasak. Terus apa namanya? Kalau misalnya sisanya berarti memang harus dititipkan gitu. Dititipkan ke tetangga, saudara, karena memang nggak bisa Mas kalau misalnya nggak di tempat dingin itu kurang bisa gitu. Tidak direkomendasikan sih, memang suhunya aja minimal 0 derajat gitu. 0 derajat kan itu freezer ya gitu. Tapi kalau misalnya ada saya sering nonton ya, itu diasap. Nah, itu gimana? Oke. Menarik nih. Ini benar juga sih, saya baru kepikiran. Oh iya, bisa diasap, itu memperpanjang masa simpan juga. Tapi teknik pengasapan nggak semua orang bisa. Karena pengasapan itu lama banget Mas. Itu prosesnya susah. Berulang-ulang mungkin juga ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman memang bisa, itu bisa menjadi salah satu solusinya gitu ya untuk diasap. Cuman itu pasti akan ada perubahan di kandungan gizinya karena itu pemanasan dan itu prosesnya lama banget. Jadi pengasapan itu suhunya dia nggak tinggi banget, tapi prosesnya lama banget. Jadi dia pasti akan menurunkan kandungan gizi. Dan perubahan rasa itu pasti, tekstur juga gitu. Biasanya kalau misalnya diasap teksturnya akan lebih keras gitu dan rasanya pun jadinya beda gitu. Bisa kalau misalnya memang teman-teman tahu caranya mau diasap boleh gitu. Cuman itu juga nggak bertahan lama banget juga. Ya repot ya. Kalau diasinkan gimana? Diasinkan? Iya kayak ikan asin misal. Mas sudah pernah nemu? Belum pernah. Daging sapi asin gitu. Iya, karena memang jarang banget Ya? digunakan. Iya, belum ada sepertinya. Gitu. Paling olahan yang bisa diawetkan itu kalau dibuat abon, Mas. Oh, abon. Iya, jadi diolah, dimasak jadi abon, nah itu akan lebih awet gitu. Bisa langsung makan malah ya. Iya. Langsung habis sehari. Betul, bisa diolah jadi abon aja. Dari abon. Oke. Nah, jadi memang yang nggak punya kulkas ya tadi seperti Mbak Vina bilang, atau kulkasnya lagi rusak mungkin bisa pinjem ke tetangga dulu atau saudara dulu ya, biar disimpan di sana. Tapi jangan lupa nanti kalau diambil ya tetangganya dikasih sedikit. Jangan asal ambil aja gitu. Nah, Mbak Vina, ternyata kita sudah ngobrol lumayan lama nih ya. Mungkin sudah 30 menitan nih. Mungkin bisa disimpulkan nggak obrolan kita tentang bagaimana pengolahan daging yang baik itu seperti apa? Yang pertama mungkin kita simpulkan teman-teman ya, dari awal teman-teman dapat daging kurban, yang pertama yang harus dilakukan adalah dipindahkan dulu ke tempat yang lebih bersih. Jadi tempat penyimpanannya teman-teman itu harus berbeda, tempatnya sendiri. Yang pertama itu lebih bersih, terus bisa disimpan berdasarkan kategorinya. Kedua itu kita mungkin tadi kelewat Mas, nggak bahas daging yang masih bagus gimana, karena kan tadi biasanya di awal kita dapat nyembelih pagi tapi baru sempat dibagi siang sore, kayak gitu, siang atau sore kayak gitu. Nah, untuk daging yang bagus itu kita pakai contoh daging ini ya teman-teman ya. Jadi dagingnya itu diusahakan tidak berlendir, jadi warnanya itu harus merah. Kalau misalnya udah pucet, pink, putih kayak gitu, itu biasanya berarti sudah kurang bagus kondisinya. Terus dagingnya itu tidak berlendir teman-teman. Jadi kalau misalnya kok dipegang udah mulai ada lendirnya atau warnanya udah mulai berubah, itu diusahakan itu yang kalau memang kalau misalnya rusaknya belum parah banget gitu ya, itu
misal masih baru baru berubah warna sedikit tapi tidak ada lendirnya, nggak ada perubahan aroma, itu yang pertama kali diolah. Tapi kalau misalnya memang sudah berlendir dan bahkan warnanya udah ada ijo-ijonya, itu udah nggak bisa dikonsumsi gitu, karena itu takutnya sudah ada mikroorganisme yang bisa bikin malah diare, muntah-muntah kayak gitu. Itu jadi harus hati-hati ya teman-teman. Jadi dagingnya dicek warnanya harus merah, terus nggak ada perubahan aroma. Jadi aroma daging seger kan taulah ya Mas ya, kebayang ya, seperti itu. Terus juga tidak berlendir dan tidak ada warna selain ini. Jadi kayak kalau misalnya gaji kan warnanya putih, kalau misalnya kadang ada bagian ligamen tempat menempelnya ototnya ini, itu kan warnanya kuning yang keset itu. Itu memang seperti itu. Cuman kalau warnanya udah ada hijau, putih, pink, itu harus diwaspadai gitu. Terus untuk pengolahan ini juga mungkin tadi ini tips dari saya ya, diusahakan ketika mengolah daging itu dipisahkan Mas, talenan daging khusus, talenan bahan mentah daging khusus, terus sayur sendiri dan makanan matang sendiri, karena biar nggak ada kontaminasi silang. Jadi kan daging mentah nih, habis ngiris daging mentah terus habis itu ngiris lalapan ya, mikroorganisme yang dari daging pindah ke lalapannya gitu. Jadi sayang banget gitu, takutnya nanti malah kita keracunan sama kontaminan yang ada di daging sebelumnya itu. Terus diusahakan untuk mengolah daging itu jangan pengolahan berulang, biar biar kandungan gizinya nggak hilang. Dan jangan lupa perhatikan riwayat penyakit dalam ya teman-teman. Jadi yang punya riwayat kolesterol, tekanan darah tinggi dan jantung itu hati-hati, lebaran mungkin libur dulu ya. Gitu. Oke, sudah Mbak Vina ya? Sudah cukup. Nah itu tadi mungkin yang sudah makan kemudian terlanjur muncul gejala bisa datang ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto tentunya ya Mbak Vina. Mau konsultasi gizi sama Mbak Vina juga bisa di hari Kamis dari jam 10 sampai jam 12. Bisa daftar lewat telepon 6364117 atau di WA 081128688669, atau yang mau datang ke IGD Poli Umum juga bisa. Laborat kami buka 24 jam, siap banget untuk menerima sampel kolesterol. Ya jadi pagi nyate, malam aduh kok cengeng. Ya udah MCU kesini aja gitu ya. Bisa banget. Betul, ya Mas. Bisa banget ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto, langsung ke IGD aja nggak apa-apa, nanti ketemu sama dokter umum. Dan juga mau ketemu sama dokter spesialis lain mungkin ya, bisa mendaftar lewat 2 nomor yang saya sebutkan tadi. Rumah Sakit Ananda Purwokerto juga punya banyak sekali promo menarik yang tengah kita gencarkan. Salah satunya adalah promo tentang persalinan normal dan juga sesar. Untuk persalinan normal di kelas 1 dan VIP, untuk kelas 1 sekitar 7.900.000, VIP di 9.900.000. Untuk persalinan sesar di kelas 1 di 13.600.000 dan di VIP 17 juta rupiah. Untuk kelahiran di Rumah Sakit Ananda Purwokerto, untuk domisili Banyumas juga kami bantu untuk pembuatan akte dan juga KK serta KIA gratis. Jadi ini dimudahkan sekali nih Mbak Vina ya, sama Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Syaratnya dan ketentuan lainnya bisa menghubungi nomor yang tadi. Untuk berkas dikumpulkan di bagian customer service. Kami juga ada program senam hamil. Jadi sebelum persalinan ya Mbak Vina, biar lancar ikut senam hamil, biasanya hari Sabtu di jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Ada juga promo paket hepatitis, kemudian deteksi dini dan juga vaksin kanker serviks. Kami juga ada pelayanan vaksin meningitis dan juga influenza untuk haji, kemudian dan juga vaksin lainnya. Wah, banyak banget pelayanannya ya Mbak Vina. Di Rumah Sakit Ananda. Banyak banget ya promonya. Promonya banyak ya, biar nanti banyak pasien yang datang ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Untuk kontak person MCU kami di 0822 4141 9956. Nah, Mbak Vina, terima kasih sekali sudah ngobrol sama saya selama kurang lebih 30 menit. Terima kasih juga Mas Agus sudah memberikan kesempatan ini ya untuk teman-teman. Jangan bosan-bosan Mbak Vina. Siap. Ini kita ngobrol terus gitu masalah gizi. Jadi nanti saya gizinya baik kayak gitu. Alhamdulillah ya, semoga. Dan diterapkan Mas kuncinya ya. Oh iya betul. Jadi jangan cuma didengerin tapi juga diterapkan ya. Kadang cuma dengerin aja, nanti langsung hilang dari kuping kiri kayak gitu. Nah, bagi Anda yang mungkin ketinggalan episode-episode Ananda Menyapa, bisa banget silakan lihat di Instagram kami rs.ananda atau juga YouTube kami di
RSU Ananda Purwokerto. Di sini banyak sekali cuplikan-cuplikan dari Ananda Menyapa untuk episode-episode sebelumnya. Akhir kata saya Gus Subradi beserta seluruh tim yang bertugas kali ini beserta Mbak Vina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dalam acara kesayangan kita Ananda Menyapa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, jangan lupa. Terima kasih Mbak.